Good morning student, how are you today? Great ya. Oke, sebelum mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar semua yang kita lakukan bermanfaat menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, doa selesai. Nah, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. Mari kita simak pembelajaran berikut ini ya, atau pembahasannya. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Udin mempunyai kakak sepupu laki-laki yang bernama Arif. Mereka sering bermain bersama. Wajah Udin dan Arif mirip bak pinang dibelah dua. Hanya ada beberapa perbedaan di antara mereka. Dari segi umur, Udin 3 tahun lebih muda daripada Arif. Kumis Udin belum tumbuh, sedangkan kumis Arif mulai tumbuh tipis. Suara Arif lebih besar daripada suara Udin. Jakun Arif juga sudah tampak besar. Itulah perbedaan Udin yang masih anak-anak dan Arif yang sudah masuk masa pubertas. Nah, apa perbedaan masa anak-anak dengan masa puber? Arif main ke rumah Udin. Mereka berbincang tentang banyak hal, mulai dari pelajaran di sekolah sampai acara televisi yang sedang mereka tonton. Melihat ciri fisik Udin dan Arif, tampak perbedaan antara masa kanak-kanak dan masa pubertas. Sudahkah kamu masuk masa pubertas? Masa pubertas dapat dibedakan dengan masa kanak-kanak atau anak-anak. Untuk mengetahui kamu saat ini sudah memasuki masa pubertas atau masih anak-anak, dapat kamu lakukan dengan menjawab secara jujur pertanyaan-pertanyaan dalam tabel berikut ini. Isi tabel dengan tanda centang pada kolom yang tersedia. Untuk kolom kesimpulan, isi berdasarkan jawaban atas 5 pertanyaan yang tersedia. Jika jawaban lebih banyak pada kolom sudah, berarti kesimpulannya kamu sudah memasuki masa pubertas. Sebaliknya, jika jawaban lebih banyak pada kolom belum, berarti kamu masih anak-anak atau kanak-kanak. Yang tadi itu untuk anak laki-laki ya, yang ini untuk anak perempuan. Cara mengerjakannya sama. Jika kebanyakan jawabannya sudah, berarti kalian sudah memasuki masa pubertas. Jika jawabannya lebih banyak pada kolom belum, berarti kalian masih masa anak-anak. Arif dan Udin terkesima menonton sebuah tarian di televisi. Mereka tertarik dengan gerakan penari. Penari celana topeng memakai topeng. Meskipun wajah ditutupi topeng, penari tetap lincah bergerak. Tari celana topeng. Tari celana topeng merupakan bentuk karya tari tunggal. Tari ini berasal dari daerah istimewa Yogyakarta. Tari celana topeng pada umumnya ditarikan oleh penari putra. Tema yang menjadi sumber tarian ini mengambil dari cerita Panji. Cerita itu tentang Raja Kelana Sewandono yang sedang jatuh cinta. Gerak-gerik tarinya menggambarkan Prabu Kelana yang sedang menghias diri. Ada gerak mengatur rambut, ada gerak menghias kumis, ada gerak menata pakaian. Ada juga gerak sedang bercermin. Iringan yang mengiringi tarian yaitu seperangkat gamelan Jawa. Penari saat mempertunjukkan tari celana topeng menggunakan busana, diantaranya celana, kain, sabuk, selendang, penutup kepala, hiasan dada, hiasan tangan, dan hiasan kaki. Tari celana topeng ditarikan kurang lebih selama 15 menit. Penari menggunakan topeng selama menarikan tari celana topeng. Pemakaian topeng oleh penari secara terus-menerus selama menarikan tarian ini sehingga membuat kagum para penonton.
Penari tetap bersemangat dan lincah dalam bergerak meskipun memakai topeng. Kamu telah membaca dengan cermat teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, informasi apakah yang kamu harapkan ketika kamu baru membaca judul teks non-fiksi Tari Kelana Topeng? Ketika membaca judul Tari Kelana Topeng, yang kita pikirkan adalah tentang tari kelana topeng, asal, gerakan, dan busana atau kostumnya. Kemudian yang kedua, sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca isi teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Iya, sesuai antara harapan dan informasi yang diperoleh. Kemudian yang ketiga, informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul Tari Kelana Topeng? Informasinya tadi seperti yang sudah disebutkan tentang tari kelana topeng, asalnya, gerakannya, dan busana atau kostum yang digunakan untuk menari kelana topeng. Berikutnya kita akan mempelajari gerakan tari tunggal. Yang pertama, lihat pada gambar, melangkah maju, kepala menengok mengikuti langkah kaki. Jadi kepala menengok kanan dan kiri mengikuti langkah kaki. Ini dilakukan 8 kali 2 hitungan. Kemudian yang kedua, mengangkat kaki kanan diangkat lalu ditapakkan. Kemudian kaki kanan ditapakkan ke samping lalu jinjit di belakang kaki kiri. Nah, perhatikan pada gambar. Hitungan 1, 2 dan hitungan 3, 4 gerakannya seperti itu ya. Kemudian lanjut gerakan pada hitungan 5, 6 dan 7, 8. Hal ini dilakukan 4 kali 8 hitungan, berarti diulang 4 kali. Menurut kalian, gerakan tadi itu sulit atau mudah? Mudah ya? Ya, pada awalnya mungkin akan merasa kesulitan, tapi nanti kalau sudah latihan berkali-kali, diulang-ulang maka akan menjadi mudah. Anak-anak hebat, selanjutnya kalian akan melakukan pengamatan terhadap sebuah tarian kreasi daerah. Tariannya bebas ya, boleh tari merak, tari kelana topeng yang tadi, kemudian tari legong, tari pendet, dan lain-lain. Kemudian tuliskan hasil pengamatanmu seperti berikut ini. Nama tariannya apa, asal daerahnya dari mana, unsur karya tari yang diamati apa, misalnya gerakannya, kostumnya, dan lainnya ya. Kemudian tanggapan kalian terhadap karya tari yang kalian tonton. Kalian boleh memilih nama tariannya bebas ya. Tari merak boleh, tari pendet boleh, dan lain-lain. Tapi di sini Bu Guru sertakan satu jenis tarian saja. Kalian boleh mengamati tari ini, boleh juga kalian mengamati tari yang berbeda. Kalian bisa mencarinya di YouTube atau yang lain. Selamat mengerjakan anak-anak hebat. Anak-anak, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang perbedaan masa anak-anak dan pubertas, kemudian tentang informasi yang ada dalam teks non-fiksi, dilanjutkan dengan tarian kreasi daerah. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so we have learned about tema 6, subtema 2, pembelajaran 4. I think it's enough for today. See you on the next meeting. Thank you. See you.